Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020. NIM 2041050020099. Di sini saya akan memberi video tanggapan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah definisi inflasi. Dalam buku Ekonomi Makro yang ditulis oleh Budiono 2001, yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi ada 3, yaitu berdasarkan sifatnya atau sebutlah juga inflasi. Yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Agar bisa mengetahui secara teknis tentang satu persatu macam keinflasian dapat dilihat dari sifat, penyebab, dan asalnya. Kita mulai dari berdasarkan sifatnya. Yang pertama berdasarkan sifatnya adalah inflasi merayap, di mana inflasi dihitung per tahun 1-10%. Yang kedua inflasi menengah, di mana inflasi itu dalam 1 tahun antara 10-30%. Yang ketiga inflasi tinggi, di mana inflasi itu di atas 100% dalam setahun. Lanjut pada materi selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama ada demand inflasi atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflasi atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Yang selanjutnya adalah berdasarkan asal dari inflasi. Ada 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi ada 3, yaitu 1. Inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga ada inflasi campuran. Inflasi yang mengandung demand pull dan cost push, atau inflasi ini sering disebut mixed inflation. Langsung pada materi selanjutnya, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflation atau inflasi alami. Inflasi ini diakibatkan sebab-sebab ilmiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Kedua, human error atau human error inflation terjadi akibat 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak yang berlebihan. Ketiga, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan, dan melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang kedua, lanjut pada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam kedua, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama barang-barang dan non primer dan mewah, dan mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing. Lanjut pada materi terakhir, yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua ada kebijakan moneter dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.